Cheers. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Unisma 45 Bekasi, kelas G semester 6, ingin menjelaskan tentang flexibility dari ilmu kepelatihan. Dan perkenalkan, nama saya Gilang Adi Permana. Nama saya Edi Nasrullah. Nama saya Fahmi Adityo. Nama saya Yudi Budi Rahman. Saya Muhammad Nasrul. Dan selanjutnya saya ingin menerangkan tentang dan menjelaskan tentang flexibility yang akan dipimpin oleh Muhammad Maskur. Terima kasih sudah Gilang. Ya, bagaimana mestinya kita akan memahami tentang flexibility. Flexibility itu dapat diartikan sebagai kemampuan persendirian tiga elemen Tendo dalam melakukan berbagai macam jenis gerakan. Ada dua flexibility yang akan kita ketahui, yaitu flexibility dinamis dan flexibility statis. Flexibility statis itu apa sih? Flexibility statis itu kita melakukan gerak tanpa melakukan aktivitas yang lain. Kedua, flexibility dinamis. Flexibility dinamis kemampuan seorang dalam melakukan speed, bergerak melakukan speed tanpa gerak yang berlebihan. Sebagai contoh, kita dalam itu perlombaan senam, itu yang kita ketahui. Selanjutnya ada tiga perenggangan yang akan kita lakukan, yaitu perenggangan balastis, perenggangan statis, perenggangan dinamis, dan perenggangan dengan pasangan atau alat. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita lakukan praktek. Lari di tempat dengan cara lari di tempat gitu ya. Terus itu, nah itu lari di tempat, itu gerakan pertama. Terus gerakan kedua loncat, tapi masih dalam keadaan lari di loncat di tempat. Tuh, dua. Nah terus satu lagi. Ya, gerakan ketiga, gerakan lutut dinaikkan dan disentuhkan ke siku. Ya, sambil loncat kayak gini. Ya. Kayak gini sih. Ya. Nah, sekarang gerakan keempat, mencium lutut dengan mengayun tombol dibentuk matras. Mencium lutut begini. Ini kayak gini. Dua. Ayo. Nah, seperti ini yang dinamakan mencium lutut dengan mengayun tombol. Sekarang saya akan memanggil saudara Tri untuk mempraktekkan perenggangan statis. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. Ya, selanjutnya perenggangan statis. Dengan statis itu ada 14 gerakan, yaitu perenggangan pinggul. Sebagai contoh, tolong disampaikan oleh saudara Gilang. Ini yang dinamakan perenggangan statis, perenggangan pinggul. Yang kedua yaitu perenggangan punggung bagian bawah. Sambil tiduran, pegang paha seperti ini. Selanjutnya perenggangan leher bagian belakang. Ya, ini namanya perenggangan leher bagian belakang. Yang keempat,
Perenggangan quadricep dengan kaki ditarik ke belakang, tangan kiri diluruskan. Ini namanya perenggangan quadricep. Dan yang kelima perenggangan hamstring. Kita contoh pada paha bagian belakang. Nah, ini namanya perenggangan otot paha bagian belakang. Yang keenam, perenggangan tricep. Dengan tricep dengan tangan. Ini namanya perenggangan statis tricep. Yang ketujuh, yang terakhir adalah perenggangan otot paha bagian dalam, edukator. Ini namanya perenggangan edukator. Sekian perenggangan statis. Ya, kita akan lanjutkan perenggangan yang ketiga yang dinamakan perenggangan dinamis. Saudara kami akan mempraktekkan perenggangan tersebut. Ada 4 macam gerakan dalam perenggangan dinamis. Satu adalah perenggangan dengan membentuk tangan membentuk karakter S. Seperti ini yang dinamakan bentuk tangan seperti huruf S. Yang kedua, memutar panggul dengan kedua tangan. Ini yang dinamakan memutar pinggul dengan kedua tangan di pinggang. Yang ketiga, memutar kedua tangan ke belakang. Ini yang ketiga, memutar kedua tangan ke belakang. Yang keempat, memutar kepala menepuk kepala ke kanan dan ke kiri. Ini yang dinamakan menepuk kepala ke kanan dan ke kiri. Sekian perenggangan dinamis yang dipraktekkan oleh saudara Fahmi Adityo. Ya, lanjut ke perenggangan keempat. Perenggangan dengan dibantu dengan pasangan atau alat. Ada 5 perenggangan di sini. Yang pertama, perenggangan otot paha bagian belakang hamstring. Ini yang dinamakan pegang ini. Ini yang dinamakan perenggangan otot paha bagian belakang, namanya hamstring. Yang kedua, kita pakai alat bantu kursi. Perenggangan bahu bagian depan, tangan menyentuh kursi, sambil kaki diangkat, tangan juga diangkat. Bahu bagian depan, ini gerakan kedua. Terus yang ketiga, kita akan melakukan perenggangan adductor. Adductor itu perenggangan bagian dalam. Berpasangan dengan teman, kita tarik tangan dan kaki kita pas kita samakan dengan kaki dan tangan. Terus kita tarik. Ini namanya perenggangan adductor. Yang keempat, perenggangan otot dada. Duduk. Kaki depan. Ini sambil kita pandang lurus, tarik ke belakang. Ini namanya perenggangan otot dada. Yang kelima, kita menggunakan alat bantu. Dengan handuk kita akan melakukan perenggangan otot tricep. Tarik ke atas, ini namanya wadah. Ini namanya perenggangan yang kalau ini. Namanya perenggangan otot tricep. Nah, demikian perenggangan dengan alat bantu dan pasangan.
Selanjutnya kita akan menerangkan tentang kesimpulan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi kesimpulan di sini, kesimpulan flexibility ada beberapa keuntungan bagi atlet yang mempunyai kualitas flexibility yang baik. 1. Akan memudahkan berbagai gerak dan keterampilan. 2. Menghindari diri dari kemungkinan terjadinya cedera pada saat melakukan aktivitas fisik. 3. Kemungkinan atlet untuk dapat melakukan gerak yang ekstrim. 4. Memperlancar aliran darah sehingga sampai ke serabut otot. Demikian pembahasan ilmu kepelatihan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.